Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau kalian melihat bangunan di belakang saya, ya, saya sedang berada di lantai 2 rumah saya, tepatnya di depan TK Aba 10. Mungkin banyak di antara kalian yang alumni daripada TK di belakang saya ini. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan mereview, kita akan melihat hasil daripada tugas-tugas yang sudah kalian berikan kepada saya pekan kemarin. Di pertemuan daring yang ketiga ini tidak ada materi, tidak ada tugas, kita cuma mereview atau mengupas materi atau tugas yang sudah kalian sampaikan kepada saya. Kita langsung saja ke tugas-tugasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka browsernya. Ini saya sudah login Gmail, tinggal masuk ke halaman Google Classroom. Agak sedikit lambat karena laptopnya sudah lumayan berat. Oke, ini adalah kelas-kelas yang saya kelola. Ada anak putra juga di sini, kelas 11A, 11B. Oke, kita akan coba review, kita akan melihat tugas yang sudah disampaikan, sudah masuk ke halaman Google Classroom ini. Kita mulai dulu dari kelas 10C. Di daring yang kedua, tentang bagaimana respon daripada masyarakat tentang wabah yang saat ini terjadi. Kita akan coba melihat hasil dari pekerjaan salah satu teman kita, karena ini kebetulan sama, artinya kelas 10 dan kelas 11 ini sama, maka tidak bisa saya bacakan satu-satu. Kita coba buka, ini hanya ya, Intan Faizatul Rashid. Saya semangatnya ya, ada 2 di samping gambar, juga dia ngetik di komentar. Oke, menurut saya sama aja di sini ya. Di sekitar kita masih ada orang yang enggan menaati aturan untuk tetap di rumah. Mereka berpikir bahwa semua itu kehendak Tuhan. Jika dia tidak ditakdirkan tidak kena wabah, maka tidak akan kena. Atau alasan yang lainnya seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah pemikiran mereka. Mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi jika sering keluar rumah. Semua orang pasti mempunyai pemikiran masing-masing. Jika mereka masih melanggar aturan, maka bisa di setiap desa-desa dibentuk badan untuk selalu mengawasi orang yang keluar rumah.
Jika memang mendesak dan sangat perlu untuk keluar rumah, maka gunakan masker, topi, ataupun memakai helm agar lebih aman. Setelah keluar, sebelum masuk rumah, hendaklah cuci tangan terlebih dahulu atau memakai hand sanitizer dan berjemur selama 15 menit dan langsung mandi. Lalu mencuci pakaian yang digunakan saat keluar tadi. Itulah upaya untuk mencegah virus COVID-19. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Stay healthy dan semoga Allah tetap melindungi kita semua. Intan Fauziatur Rasidah, kelas 10C. Oke, itu adalah tanggapan dari salah satu teman kita, Intan, kelas 10C. Terima kasih. Kita akan coba membuka untuk kelas 10D. Ada 16 siswa, sudah sama ya dengan kelas 10. Di daring yang kedua ini, kita coba lihat sebenarnya. Punyanya Mawardah Rahmawati, kelas 10D. Menurut saya pemakaman jenazah yang terindikasi COVID-19 maupun yang belum menggunakan protokol kesehatan itu sangat penting untuk mengantisipasi bahwa orang tersebut benar-benar terinfeksi COVID-19 dan sangat dikhawatirkan penularannya. Bagi orang yang sudah bisa stay at home itu sangat bagus karena dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Diberlakukannya lockdown oleh beberapa negara juga berdampak baik bagi lingkungan, terutama atmosfer. Keadaan atmosfer menjadi semakin baik dan saran saya untuk yang masih belum bisa stay at home tolong dibuka lagi hatinya, jangan sampai karena ketidakpedulian Anda dapat mengancam nyawa orang lain. Oke, itu adalah respon atau pendapat dari teman kita kelas 10D Mawardah Rahmawati. Kita akan coba melihat respon dari teman kita yang lain di kelas 10E. Dan lihat salah satu ini tugas dari Firlia Agustin, kelas 10E. Menurut saya kita harus waspada terhadap COVID-19 karena penyakit ini menularnya secara tiba-tiba. Sebenarnya bukan tiba-tiba ya, karena memang ada respon. Maka dari itu kita harus rajin mencuci tangan. Kita juga harus menjaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal. Dan kalau kita bepergian harus menggunakan masker karena COVID-19 sudah tersebar kemana. Kalau bisa tetap di rumah ya mengapa harus keluar. Baik, kita akan melihat tanggapan dari teman kita di kelas 11F.
Kayaknya ada yang suara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit memberikan saran tentang peristiwa tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut, seharusnya kita lebih berhati-hati. Kita tidak boleh menyepelekan hal itu, karena itu bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tapi juga untuk keselamatan orang banyak. Kalau menurut saya, yang pertama yaitu seharusnya adanya kejujuran dari pemerintah dan rumah sakit agar masyarakat awam tidak mudah untuk dipengaruhi. Yang kedua yaitu manajemen media sosial. Yang ketiga yaitu seharusnya masyarakat tidak mudah untuk percaya terhadap informasi tentang COVID yang ada di media sosial. Jika orang tersebut tidak terkena COVID, akan tetapi dia mempunyai penyakit lain, tetapi orang sekitarnya menganggap itu COVID, apakah keluarganya juga tidak resah? Dan yang terakhir yaitu bagi orang yang masih mengabaikan hal itu, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT. Amin. Demikian saran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pendapat dari teman kita Nurul Fatona, kelas 11 F. Oke, kita langsung ke kelas 11E. Kita melihat salah satu respon dari teman kita. Kalau dari kelas 11E ini ada nggak yang berbentuk audio? Nah, ini ada. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusyida Wardah Ambali dari kelas 11 IPS nomor urut 23. Menurut pandangan saya mengenai peristiwa tersebut adalah kita harus tetap waspada, harus tetap mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti social distancing, berpergian jika itu mendesak, atau sering mencuci tangan, tidak sering menyentuh wajah, jaga kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai tetangga juga sudah sepatutnya kita berbelasungkawa bukan malah untuk menunjukkan atau melakukan norma tersebut. Bahkan kita bisa menyelatinya sendiri dengan sholat gaib. Justru di masa-masa pandemi virus corona ini kita harus tingkatkan rasa empati kita sebagai sama warga negara, terutama tetangga, dan untuk tidak egois untuk membeli hand sanitizer, masker, yang melindungi diri. Dan untuk orang-orang yang masih cuek, yang bodoh amat, yang masih beraktivitas di luar, ya menurut saya dipikirkan kembali, karena kalau memang satu orang ini sudah terkena, bisa orang ini dapat menulari teman-temannya, menulari keluarga-keluarganya, dan itu bakal berakibat
banyak berlipat-lipat ganda orang-orang yang bisa terjangkit virus, orang-orang yang positif virus corona. Untuk itu tetap terus memberikan edukasi pada warga-warga, memberikan bantuan teruntuk warga-warga yang memang biasanya memberi kehidupannya dengan keluar rumah. Atau kalau pemerintah masih belum bisa buka mata atau sudah banyak yayasan-yayasan peduli corona untuk tetap membantu tenaga medis yang kekurangan, membantu warga-warga yang kesusahan, dan teruntuk warga yang tanpa panik, tetap tenang, tapi tetap juga harus waspada. Pokoknya tetap berikhtiar, tetap menjaga kesehatan, dan kita harus pasrah kepada Allah, karena segala sesuatu yang ditakdirkan pada kita itu qadarullah. Ya, untuk itu mari kita saling menyemangati, saling berempati, saling membantu kita lawan bersama-sama virus corona ini. Itu saja mungkin tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapan dari teman kita. Kita lanjut ke kelas berikutnya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai respon daripada masyarakat saat ini, pandemi yang sedang melanda negara kita ini atau masyarakat kita ini, bagaimana responnya? Kita lihat apakah ada yang berbentuk audio. Tidak ada. Oke, kita akan coba lihat Imratul Fauzia yang sudah mengirimkan tugasnya tentang prihatin COVID-19 daring 2. Menurut saya tidak ada salahnya jika pemakaman tersebut menggunakan protokoler COVID-19 karena untuk mengantisipasi jika pasien tersebut terindikasi oleh COVID-19, dan seharusnya masyarakat lebih waspada dalam menyikapi penularan COVID-19 ini. Tidak harus berdiam diri di rumah terus-menerus, kita bisa sekali keluar rumah untuk mencari udara segar, tapi tidak untuk berkerumun dengan tetangga atau semisalnya. Dan diharapkan juga agar masyarakat lebih bijak dalam menaati kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Seperti bila keluar rumah atau bertemu dengan orang lain, hendaknya menjaga jarak dan menggunakan masker. Selain itu juga bisa dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti dengan selalu membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer setelah berkontak langsung dengan barang yang bisa memungkinkan sebagai media penyebaran COVID-19 ini, atau dengan selalu memakan makanan yang sehat dan selalu menjaga imunitas tubuh kita. Baik, itu adalah respon dari teman-teman kita. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi tidak ada materi, saya cuma membacakan atau mereview hasil dari tugas yang sudah kalian kirimkan kepada saya. Dan baru saja ada yang masih mengirimkan tugasnya meskipun jadwalnya sudah telat, tapi tidak apa-apa. Dan saya juga masih menunggu bagi kalian yang belum mengirimkan tugasnya. Terima kasih, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini sampai dengan selesai. Mohon maaf bagi kalian yang belum mengirimkan tugas, masih saya tunggu itikat baik kalian untuk segera mengirimkan tugas kalian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dilindungi, keluarga kita dijaga dari wabah ini, dan kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang lebih baik nantinya.
Mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau kostum yang kurang berkenan, karena ini adalah kostum yang saya rasa cukup santai ketika berada di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.